Kita mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentu nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita amatlah banyak dan tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara sekian anugerah yang Allah berikan kepada kita, malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah salat maghrib. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Salat maghrib kita ini di samping sebagai sebuah kewajiban, tetapi ini juga sebuah kebutuhan kita. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini salah satu mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah memiliki beberapa budak, salah satunya adalah Thauban. Dan akhirnya Thauban ini dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis, banyak sabda-sabda Nabi yang oleh Thauban ini dihafalnya. Suatu ketika Thauban ini bertanya kepada Nabi, mengatakan begini, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amal yang dengan amal itu Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Ini pertanyaannya simpel tapi sungguh aos itu. Ya, pertanyaannya simpel tapi bagi saya aos banget itu. Nah, ketika Nabi ditanya oleh Thauban, seperti kebiasaan Nabi itu tidak terbiasa jika ditanya langsung menjawab asal nyeplos, enggak ya. Tapi Nabi biasa diam sejenak untuk berpikir. Maka setelah Nabi diam sejenak, kemudian Nabi mengatakan, wahai Thauban, alaika bikasratis sujudi lillah. Wahai Thauban, perbanyak oleh kamu sujud kepada Allah Ta'ala.
Perbanyaklah sujud kepada Allah Ta'ala, sujud karena Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah mengatakan, fa innaka tasjudu lillahi sajdadan, karena sungguh ketika engkau bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, ketika engkau bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka dengan satu kali sujud itu Allah akan rafa'akallahu biha darajatan. Dengan satu kali sujud Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat. Dengan satu kali sujud Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat. Wa khatta biha khati'atan, dan dengan satu sujud itu Allah menghapus 1 dosa dan kesalahan yang kamu lakukan. Wahai Thauban, perbanyak sujud kepada Allah, karena sungguh seandainya engkau bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah akan menaikkan 1 derajat, dan dengan 1 sujud itu Allah akan menghapus 1 dosa dan kesalahan. Ibu bapak rahimakumullah, kita patut bersyukur sehari semalam minimal kita sholat 5 waktu. 5 waktu itu jumlah totalnya berapa rakaat? 17 rakaat. Kita sholat 17 rakaat berarti sujudnya berapa? Sing tak-tak ngoten kayak ngitung duit nih kok. 17 rakaat itu berarti sujudnya berapa? 34 sujud. Karena setiap rakaat kan sujudnya 2 kali. Kita sholat sehari semalam, sholat 5 waktu, itu sujudnya 34 kali sujud. Itu baru sholat wajibnya saja. Belum lagi kalau kita tambah dengan sholat sunnahnya. Barangkali kita tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Kita mungkin witir meskipun hanya 1 rakaat. Lalu qobliyah, ba'diyah kita laksanakan misalnya 8 rakaat, ya, 8 tambah 3 berapa? 11 rakaat. 11 rakaat berarti berapa sujud? 22 sujud. 22 sujud tambah 34 sujud berapa niku? 56 sujud. Kita dalam sehari semalam ini berpeluang derajat kita dinaikkan 56 derajat. Dosa kesalahan kita minimal dikurangi 56 dosa dan kesalahan. Ini tidak berarti kemudian kita berhitung-hitung, berarti 10 hari itu saya derajatnya 560. Wah, dur, ya. Duwir kata orang Jawa. Tidak begitu, ibu bapak, kita faham bahwa semua umat Rasulullah itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari dosa. Hari-hari yang kita lalui itu pasti ada dosa dan kesalahan yang kadang dilakukan secara sengaja atau banyak yang dilakukan karena tidak sengaja dan karena tidak tahu. Maka di surat At-Tin Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjutannya yang tidak enak itu, summa radadnahu asfala safilin. Lalu karena dosa dan kesalahan maka di antara manusia ada yang derajatnya diturunkan sedalam-dalamnya sampai asfala safilin, sampai derajat yang paling rendah. Artinya begini Ibu sekalian, kalau kita sehari semalam ya sujud kita 56 kali, berarti derajat kita dinaikkan 56 derajat. Kok kemudian karena dosa, kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan
di hari itu kita, derajat kita diturunkan oleh Allah 52 derajat. Lumayan, masih punya 56 dikali 50 masih punya berapa? 4 derajat. Jadi ini menyeimbangkan kita. Bukan kemudian dengan derajat itu kita naik tanpa ada pengurangan. Paling tidak setiap hari ketika Allah menurunkan derajat kita karena dosa dan kesalahan, maka itu akan tertambal, terselamatkan dengan apa? Dengan sujud yang kita lakukan. Maka Rasulullah kepada sahabat Thauban, beliau mengatakan, alaika bikathratis sujudi lillah. Wahai Thauban, perbanyak olehmu sujud kepada Allah. Karena ketika kamu sujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat. Dan dengan 1 kali sujud itu Allah akan menghapus 1 dosa dan kesalahan. Oleh karenanya sekali lagi kami sampaikan bahwa ibadah seperti sholat itu di satu sisi adalah kewajiban kita kepada Allah, tetapi di sisi lain ini hakikatnya adalah kebutuhan kita. Posisi kita diamankan oleh Allah. Derajat kita diselamatkan oleh Allah dengan kita berulang-ulang melaksanakan sujud tersebut. Alhamdulillah tadi kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir sampai pada syarat akad dalam akad nikah. Bukan syarat akad nikah, syarat akad dalam akad nikah. Dalam akad nikah itu ada akad. Syarat-syarat akad ini apa? Kemarin kita bahas ada 4 macam. Pertama, bahwa akad nikah ya, dalam akad nikah sighah ijab qabulnya itu menunjukkan lafal yang bermakna nikah. Jadi akadnya ini menggunakan kalimat yang bermakna nikah, baik itu dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata selain nikah, tapi maksudnya adalah nikah. Karena orang bisu ini boleh dengan isyarat yang disepakati dan difahami. Isyarat yang disepakati dan difahami, misalnya ketika seseorang menikahkan anaknya, seorang wali mungkin dia berisyarat dengan misalnya isyarat. Orang yang melihat itu mensepakati, oh itu maksudnya dia menikahkan dia dengan anaknya, maharnya uang 10 juta. Kemudian kebetulan mantunya itu juga bisu, dia hanya mengatakan misalnya. Itu isyarat yang difahami dan disepakati, sahkah? Sah. Tapi itu hanya dilakukan oleh orang yang bisu saja. Kalau orang yang bisa bicara tidak boleh, ya. Yang bila bisa bicara, tak sing koyo bisu, tidak boleh, ya. Jadi isyarat yang pertama, lafal akad nikah itu dengan kalimat yang menunjukkan makna nikah. Kemudian yang kedua, bahwa akad nikah itu menunjukkan kelanggengan dan menunjukkan kelanggengan, keberlanjutan, tidak dibatasi waktu tertentu, atau
ya, tidak mengandung makna waktu yang akan datang. Seperti kalau orang mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anakmu, dengan anakku Fulanah Fatimah, tapi bulan yang akan datang, tanggal sekian, itu di akad nikahnya tidak boleh. Sudah hadirin datang, dia menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki dan mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anakku namanya Fatimah, ya, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, tapi pernikahannya tanggal 1 April tahun 2025 besok. Di akad nikahnya tidak boleh. Karena itu ya menunjukkan waktu yang akan datang. Juga tidak boleh akad nikahnya dibatasi waktu saja. Aku nikahkan kamu dengan anakku tapi hanya 3 bulan saja. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, antara ijab dan qabul kalimatnya bersesuaian, tidak boleh selinco bahasa Jawanya. Antara ijab dan qabul ini bersesuaian, tidak boleh selinco. Contoh begini, seorang wali dia mengatakan, wahai Ahmad, aku nikahkan kamu dengan anakku Fatimah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian Ahmadnya mengatakan, aku terima nikah bapak dengan anak perempuan bapak yang bernama Aisyah. Tadi yang dinikahkan siapa? Fatimah. Jawabnya Aisyah. Ya, tidak boleh. Atau misalnya aku terima nikahnya dengan Fatimah, sama dengan Fatimah, ya, dengan mahar seperangkat alat camping misalnya. Tidak boleh. Karena apa? Tidak bersesuaian. Akad ijab dan qabul kalimatnya harus bersesuaian. Kalau tidak bersesuaian maka tidak diperbolehkan. Dan terakhir, ya, terakhir bahwa antara ijab dan qabul itu dilaksanakan dalam satu majelis. Majelis yang dimaksud adalah dalam satu waktu. Karena majelis, ya, zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu yang namanya satu majelis berarti satu tempat. Karena memang zaman dahulu tidak mungkin ada orang berkomunikasi jarak jauh. Komunikasi pasti di satu tempat. Aku nikahkan kamu, ya, dengan anak perempuanku yang namanya Fatimah, ya, maka yang dinikahkan ada di depannya. Tetapi sekarang yang seperti itu bisa jadi satu majelis yang artinya satu waktu, satu momen, tapi tempatnya berbeda. Karena sekarang sudah teknologi canggih, ya, bisa ngadep HP langsung ada proyektornya, ya, langsung ada HP, kemudian HP-nya di sini, ya, misalnya sambung ke laptop, kemudian laptopnya ini sambung ke proyektor seperti di sini, kemudian, ya, si laki-lakinya ini ada di Jerman karena dia tidak bisa pulang. Ketika dia di Jerman, bisakah dia akan nikahkan di waktu itu? Sah dan boleh. Sah dan boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ketika dia jelas bahwa yang dinikahkan adalah fulan namanya Ahmad dengan anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah ditanya, Fatimah, kamu tahu bahwa yang akan menikahmu Ahmad itu orangnya? Iya. Wahai Ahmad, halo bro, misalnya, ya, kamu tahu yang akan dinikahkan ini Fatimah? Ya, iya. Tidak salah ya, iya. Ya, sudah seperti itu, walinya misalnya sudah mantap, dilaksanakan, boleh dan sah. Ya, artinya satu majelis itu, ya, zaman dahulu tidak terbayang. Satu majelis kok kemudian satu tempat. Kalau dulu terbayangnya begitu. Tidak terbayang kalau satu majelis itu bisa berlainan tempat.
Maka ibu bapak, kalau ada orang yang meninggal 50 tahun yang lalu tiba-tiba hidup sekarang, mungkin bingung, wah kok iso gawe omong-omongan. Ya, saya masih ingat ada orang sepuh ya, dulu di kampung dulu. Kemudian diajak ke kota, ya, diajak ke kota. Orang kampung ini wudunya di padasan, gentong, kemudian dikasih lubang. Nah, real itu gentongnya ada airnya, dibuka airnya sementur wudhu. Ada orang kampung daerah Tembara, ya, betul-betul terjadi. Diajak ke kota, kemudian wudhunya di keran, ada temboknya. Pertama kali lihat keran disawang, terus ki banyune sekondi, kok jedul seko tembok. Itu betul-betul terjadi di zaman saya masih kecil ya. Diajak ke kota, ke Temanggung itu, karena buka keran itu kok milih, kan ndak tahu airnya di mana, disawang, tanya lah kuwi banyune jedul saka endi itu. Artinya orang zaman dahulu ndak terbayang satu majelis itu bisa berlainan tempat, dan sekarang seperti itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ibu bapak, itu kemarin terkait tentang syarat akad dalam akad nikah. Selanjutnya ibu bapak, kita masuk kepada bab yang baru, yaitu syarat sahnya akad nikah. Nah, di sini kalau tadi kan syarat sahnya akad, ini syarat sahnya akad nikah ya, syarat sahnya akad nikah. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, syarat sahnya akad nikah itu tidak lepas dari adanya wali, kemudian ada keridhoan antara pasangan yang akan dinikahkan. Yang ketiga adalah adanya mahar, dan yang keempat adalah adanya saksi. Empat itu yang muafak, disepakati oleh para ulama, oleh jumhur ulama. Adanya wali, ya, adanya wali. Kemudian yang kedua keridhoan, ya, sepasang yang akan dinikahkan. Artinya saling ridho. Karena ketika tidak ridho, maka yang dinikahkan boleh untuk menolaknya. Yang ketiga adanya mahar, apapun itu, meskipun hanya cincin dari besi, ya. Bahkan meskipun maharnya itu hanya marai maca Quran, ya. Zaman sahabat, zaman Nabi kan begitu. Ada seorang pemuda yang ingin dinikahkan tapi dia tidak punya apa-apa. Nabi kemudian mengatakan, sudah kamu pulang, kamu lihat di rumah kamu punya apa. Dia pulang mentelang, tidak ada apa-apa di rumah, tidak ada apa-apa. Dia kembali lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk saya gunakan mahar. Kata Nabi, apakah kamu hafal surat-surat dalam Al-Quran? Ia mengatakan, iya. Kemudian Nabi mengatakan, aku nikahkan kamu dengan wanita itu dengan mahar kamu mengajarinya Al-Quran. Wanita itu ridho, dan kemudian keduanya dinikahkan. Dan yang keempat adalah adanya saksi, karena tidak bisa nikah sembunyi-sembunyi, ping pating gelenik wong loro nang urung-urung, nah, karena tidak ada saksinya. Itu yang disepakati di antara para ulama. Baik, syurutu sihatu aqdun nikah, syarat sahnya akad nikah. Wahia ma yatawaqqafu 'alaiha sihatu aqdun nikahi wa tarattabu atsarahu 'alaih. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tanpa adanya hal-hal yang akan disebutkan ini, maka akad nikahnya tidak sah, tidak ada pengaruhnya. Wa yubtilul aqdu bi takhallufi ahaduha, sehingga ketika salah satu di antara empat yang kita sebutkan tadi tidak ada, maka pernikahan itu tidak sah. Nikah tanpa wali ya tidak sah. Ya, karena ada seseorang ingin menikah, dia tidak memberitahukan bapaknya,
kemudian dia lari ke seseorang mubalig atau guru ngaji, minta dinikahkan siri tanpa sepengetahuan dan izin bapaknya, nikahnya tidak sah karena itu tanpa wali. Kalau toh kemudian guru ngaji itu berani menikahkannya, ini sesuatu yang sangat gegabah. Gegabah itu apa? Kuwanen grusa-grusu ya ini. Wa yubtilul aqdu bi takhallufi ahaduha. Salah satu di antara 4 ini kok tidak ada, maka akad nikahnya tidak sah. Wali sepasang calon dengan saling ridho, kemudian mahar, kemudian ada saksi. Salah satu di antara 4 ini tidak ada, maka tidak sah nikahnya. Wa hadhihi syurut, syarat-syarat sahnya akan nikah itu, syaratul awal adalah idznu waliyul mar'ati. Syarat yang pertama adalah izin dari wali, izin dari wali wanita yang melangsungkan akad nikah itu. Al-wali huwa, yang dinamakan wali adalah alladzi yali aqdun nikahi alal mar'ati. Yang dinamakan wali itu adalah seseorang yang punya kekuasaan, seseorang yang punya pengaruh, punya kekuasaan dalam akad nikah bagi seorang perempuan. Wala yada'aha tastabbidu bi'aqdi dunihi, sehingga tanpa adanya wali ini maka pernikahan tidak sah. Tanpa adanya wali maka pernikahan tidak sah. Dulu sekian tahun yang lalu pernah viral di Jakarta, ada seorang alim seorang tokoh agama menikahkan pasangan laki-laki dan perempuan tanpa adanya wali. Dinikahkan di hotel, hanya 3 orang, calon suami, calon istri, kemudian orang yang mengakad nikahkan. Nah itu jadi rame. Dulu belum ada istilah viral, viral kan baru-baru, dulu menjadi rame karena di situ walinya tidak ada, kemudian saksinya juga tidak ada. Maka wali ini adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya pengaruh atas seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, sehingga tanpa izin dari wali ini maka pernikahannya tidak sah. Waqad dhahaba jamahiru minas salafi wal khalafi, sehingga menjadi mazhabnya jumhur, mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf, dari kalangan ulama tempo dulu maupun ulama kontemporer sekarang, seperti Umar bin Khattab, kemudian Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah, kemudian radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian Ishaq, kemudian Abu Ubaid, kemudian As-Sauri, kemudian Ahluz Zahir, kaum Zahiri, ila annal waliya syartun lisihhatin nikah. Mereka berpendapat bahwa adanya wali ini menjadi syarat sahnya pernikahan. Nikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Ini jumhur ulama, baik ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf, ulama zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, sampai sekarang jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan tidak sah dengan tanpa adanya wali.
Meskipun ada ya segolongan di kalangan mazhab Hanafiyah yang membolehkan nikah tanpa wali. Ya, ini sekelompok di antara di mazhab Hanafi ini yang membolehkan tanpa wali. Tetapi ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Fa idza zawwajatil mar'atu nafsiha, ketika seorang perempuan menikahkan dirinya. Ketika seorang perempuan menikahkan dirinya, misalnya ada laki-laki, ada perempuan, pating gelenik ya, di bawah pohon rambutan, gerimis-gerimis misalnya, si wanita itu mengatakan pada laki-laki itu, aku nikahkan engkau dengan diriku dengan mahar. Apa misalnya maharnya? Gorengan misalnya ya, dibayar tunai. Laki-lakinya, aku terima nikahnya ya kamu dengan diriku dengan mahar gorengan secara tunai. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kalau wanita menikahkan dirinya sendiri, dalam tanda petik pasti mengarah atau sudah jatuh perbuatan zina jika menikahkan dirinya sendiri, seperti dalam pelacuran, karena dia mengakadkan dirinya sendiri. Oleh karenanya fa idza zawwajatil mar'atu nafsiha, ketika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, fanikahuha batilun, maka pernikahannya batal. Batal itu artinya tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan, harus dihentikan, dibubarkan. Itu dihentikan. Kalau orang berjalan harus diselesaikan, dihentikan. Ini ketika ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, ya, menikahkan dirinya sendiri. Wastadallu bima yali, ini berdasarkan kepada beberapa dalil-dalil. Misalnya pertama, nususu minal qur'aniyati allati ja'alat amruz tazwij wal iqdal ilar rijali. Yang pertama adalah nas-nas dalam Al-Qur'an yang menjadikan bahwa urusan pernikahan, urusan menikahkan gitu, urusan menikahkan wal iqdal dan urusan menceraikan adalah ilar rijal. Ini urusannya laki-laki. Urusan menikahkan ini adalah urusannya laki-laki. Wal iqdal dan memutuskannya. Wa minha, di antaranya adalah pertama, firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 32, Allah mengatakan wankihul ayyama minkum, wankihu, dan nikahkanlah, ayyama, ya, ayyama, para wanita, dalam tanda petik para janda, minkum, di antara kalian. Fakhatibur rijal, yang dikenai perintah ini adalah kaum laki-laki. Wahai kaum laki-laki, nikahkanlah oleh kalian wanita-wanita di antara kalian. Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki, bukan memerintahkan kepada wanita itu untuk menikahkan dirinya sendiri. Wangkihu, ini khitabnya adalah kaum laki-laki. Fakhatibur rijal, yang dimaksud di sini adalah kaum laki-laki, biinkahil ayyami, ya, untuk menikahkan kaum wanita, ya, para janda, walau kana amru tazwis aidun ilan nisa'i lima bajul khitabil rijal, ya, oleh kawan seandainya urusan pernikahan ini adalah urusan perempuan, bukan urusan wali, maka tidak mungkin yang diperintahkan ini adalah kaum laki-laki.
Jadi Allah mengatakan, wahai kaum laki-laki, nikahkanlah oleh kalian wanita-wanita kalian, anak-anak kalian, janda dari anak kalian, ya, untuk menikah. Yang diperintahkan adalah kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, misalnya ini ayatnya banyak. Yang kedua, ya, misalnya firman Allah Ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Jangan kamu nikahkan musyrikina, orang-orang musyrik, hatta yu'minu, hingga dia beriman. Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki yang punya anak perempuan agar kaum laki-laki yang punya anak perempuan ini tidak menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki musyrik, laki-laki yang tidak beriman. Ini perintah Allah. Ya, wah, itu tidak kerukunan toleransi. Ya, toleransi itu ada batas-batasnya. Ya, ini batas dalam pernikahan, ini urusan agama. Allah matan begitu. Jangan kamu nikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang yang tidak beriman, hatta yu'minu, hingga mereka beriman. Allah memerintahkan pada siapa? Kepada para wali. Untuk apa? Supaya para wali ini tidak menikahkan para wanita yang ada di bawah perwaliannya, supaya tidak dinikahkan dengan orang-orang musyrik. Ya, kalau dilanjutkan ayat kan, walau a'jabatkum, meskipun laki-laki itu membuat kalian silau. Nah, silau itu apa bahasa Jawanya? Belereng. Nah, ya, belereng. Belereng itu kalau bahasa tempat saya itu bahasa yang lebih pas itu kenji. Nah, itu. Meskipun laki-laki yang musyrik itu membuat kamu kenji. Kenji itu apa? Kenji itu ya belereng itu. Ya, karena rumahnya megah, kemudian mobilnya mewah, hartanya melimpah, ya. Sehingga kadang-kadang pikir-pikir ini, dilamar dua orang, yang satu kupluk menceng, ya, sarungnya ngepir misalnya, kelambine koyor atau disteliko misalnya, ya. Kemudian ke situ pakai sepeda, ya, sepeda tua, butut, ya. Kemudian datang yang satu halus, ya, jongkatannya melipis, laler rawani mencok, ya, kelambine itu setelikanane bagus, kayak batik saja, batik tulis misalnya, ya. Kemudian ternyata dia pakai mobil. Wah, ini biasanya, ya, sepasang, ya, suami istri, bapaknya perempuan ini ada perang batin. Wah, arek milih endi iki, saking bingunge ngitung benik, ya, tompo ora, akhirnya kok tompo. Wah, itu. Nah, sekarang dibalik, kok ora tompo, ora ketemune ora. Nah, itu kan rumus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan itu, ya. Nah, sehingga kata Allah begitu, jangan kamu nikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Juga firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kalian menikahi. Kalau tadi kan kalian jangan menikahkan wanita-wanita kalian dengan laki-laki musyrik. Ayat yang lain ini, ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman.
Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Meskipun debatable ya, bagaimana kalau yang dinikahi adalah ahlul kitab, secara umum dalilnya boleh, tetapi fatwa-fatwa di kalangan para ulama melihat maslahat dan madharat yang mungkin akan muncul, madharatnya lebih banyak daripada maslahatnya, maka pernikahan beda agama, fatwa-fatwa para ulama tidak diperbolehkan, karena nanti madharatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Kemudian juga ya, qaul Syekhul Kabir li Musa, seperti perkataan seorang yang sudah sangat tua kepada Nabi Musa, ya, yang mengatakan inni uridu an unkihaka ihdab natai hataini, ya, sampai akhir ayat. Berkata seorang yang sudah tua, maksudnya adalah Nabi Syu'aib. Ya, ini kan kisahnya panjang. Ketika dua anak perempuan Syu'aib hendak meminumkan ternak mereka, kan tidak bisa, karena di situ ada kaum laki-laki. Ada satu kisah yang mengatakan bahwa sumber air itu ketika laki-laki sudah pergi ditutup dengan sebongkah batu, yang batu itu tidak bisa diangkat kecuali oleh 8 orang yang gagah-gagah. Maka ketika sumber itu ditutup dengan batu, 2 wanita itu tidak bisa mengangkat. Maka kemudian Nabi Musa datang mengangkat batu itu seorang diri. Karena memang Nabi Musa itu dikenal posturnya ya kuat, ya, ngantem pisan jasa sing dantem mati, padahal pakai tangan kiri, ya, kayak kirinya saja kuburan, apalagi tangan kanannya. Ya, orang yang sering meden-meden kan begitu, wani karo aku, ndak wani iki rumah sakit kuburan. Nah, ya, kalau Nabi Musa ini kuburan, yang ini wah ndak tahu ini itu karena saking perkasanya. Baik, kita jeda azan dulu ya sambil mendengarkan azan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai perkataan Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Musa menolong dua putrinya Nabi Syu'aib untuk meminumkan ternak mereka. Kemudian ya, Musa pun dipanggil menghadap Nabi Syu'aib, dan Nabi Syu'aib mengatakan inni uridu an unkihaka, sungguh aku berkehendak menginginkan untuk menikahkanmu ihdab natai hataini, dengan salah satu di antara 2 putriku ini, dengan mahar kamu bekerja untukku samaniyah hijaj, selama 8 tahun. Ya, jadi maharnya itu nyambet gawe buruh 8 tahun. Ya, ndak usah menggalih kok gelem ya Nabi Musa gitu. Jadi maharnya itu Nabi Musa bekerja di tempatnya Nabi Syu'aib itu selama 8 tahun. Bahkan Nabi Syu'aib mengatakan jika ingin dilengkapi menjadi 10 tahun akan lebih baik. Ya, jadi maharnya itu bekerja di tempatnya Nabi Syu'aib selama 8 musim haji, artinya 8 tahun. Nah, ini kalimatnya ini an unkihaka. Ini yang mengatakan siapa? Syu'aib. Nabi Syu'aib sebagai wali dari anak yang akan dinikahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala ya di ayat yang lain, Allah mengatakan wa idza talaqtumun nisaa, apabila kamu telah menceraikan wanita, fabalaghna ajalahunna, kemudian wanita yang telah diceraikan oleh suaminya itu telah selesai masa iddahnya, fala ta'duluhunna, maka jangan engkau halangi mereka
ayyangkihna azwajahunna, untuk kembali kepada suaminya, ya, atau menikah kembali, idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika keduanya telah ridho dengan cara yang ma'ruf. Ini juga Allah Ta'ala menyatakan di sini perannya adalah peran seorang wali. Kemudian juga ya, kalau Ta'ala, firman Allah Ta'ala mengatakan fankihuhunna biidni ahlihinna, maka nikahkanlah mereka dengan izin ahlihinna, dengan izin ahlinya, yaitu wali. Fastarata idnu walil amati lisihatin nikah. Maka ayat ini ya, ayat ini mensyaratkan bahwa wali, adanya wali ini menjadi syarat sahnya akad nikah. Fadalla al annahu la yakfi aqduha li nafsiha. Dengan ayat ini pula ya, bisa diambil kesimpulan bahwa tidaklah cukup ketika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri kepada seorang pria. Tidak boleh menikahkan dirinya sendiri kepada seorang pria. Kemudian juga ayat yang lain, ayat yang sangat terkenal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan. Wal wilayah minal qawamah mansusu 'alaiha, dan kewalian ya, kewalian ini adalah bagian dari qawamah, bagian dari perlindungan. Ini ayat-ayat yang menyatakan ya, bahwa ayat-ayat yang menyatakan bahwa wali ini menjadi syarat sahnya akad nikah. Kemudian yang selanjutnya, wa asrahu min kulli ma taqaddama ma yali, dan ayat-ayat tadi akan lebih jelas ya, akan lebih jelas dengan beberapa nas yang ada berikut ini dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi nas-nas Al-Quran, kemudian ya, ada beberapa nas yang lebih menjelaskan, lebih jelas menjelaskan tentang kedudukan wali. Di antaranya satu, hadis Abi Musa, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan tanpa adanya wali. Ini yang dipakai di Indonesia. Yang dipakai di Indonesia termasuk undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan kemudian ya, turun lagi di Kementerian Agama, Menteri Agama, pada pasal-pasal yang ada di sana ketentuan tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu dianggap sah jika adanya wali, dan ketika tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah, baik wali akrab maupun wali yang jauh. Artinya tetap ada wali. Bagaimana kalau tidak ada walinya? Kalau memang tidak punya wali, maka penguasa akan menjadi walinya. Artinya wali tetap harus ada. Kemudian yang kedua, hadis Aisyah ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni mawaliha fanikahuha batilun salasan. Nabi mengatakan, mana saja seorang wanita, siapa saja di kalangan wanita yang menikah tanpa izin walinya, siapa saja di kalangan kaum wanita yang menikah tanpa izin walinya,
tanpa ada wali yang menikahkannya, fanikahuha batilun, maka pernikahannya batal. Batal artinya tidak boleh dilanjutkan, harus dihentikan, bubarkan. Harus dibubarkan, dihentikan. Kalau ada pernikahan tanpa ada wali, kayak wis nikah apa? Wis kapan wingi? Sementara bapaknya mati, gurung, wis wong wis duwe buku nikah ning mbuh tuku skondi ora ngerti asli apa ndak misalnya. Sementara walinya merasa tidak diminta izin, bapaknya masih meger-meger, masih rosok. Anaknya menikah tanpa diwaleni bapaknya, maka pernikahannya batal, tidak bisa dilanjutkan. Nabi mengatakan salasan, mengatakan ini 3 kali. Wanita manapun, siapapun menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, tidak sah. Walaha mahruha bima asaba minha, ya. Dan bagi wanita itu mahar yang telah diterimanya jika suaminya itu telah mengumpulinya. Fa inistajarru, jika para wali itu bersengketa atau ketika keluarga itu bersengketa terkait siapa walinya, sementara walinya sebenarnya tidak ada, fa inna sultana waliyaman la waliyalahu, maka sultan penguasa itu akan menjadi wali bagi orang-orang yang tidak punya wali. Penguasa ya akan menjadi wali bagi para wanita yang tidak punya wali. Kalau dalam konteks Indonesia sekarang, penguasa ini mengamanatkan kepada seseorang, kepada orang-orang yang diberi amanah. Siapa? Para kepala KUA. Jadi kalau orang yang tidak punya wali, maka walinya adalah wali hakim. Contoh misalnya seorang wanita yang terlahir dan ternyata punya telusur, dia adalah anak ibunya, bukan anak bapaknya. Kenapa? Bapaknya ndak tahu di mana siapa, oleh nang dalan. Ya, pas melaku tiba-tiba hamil misalnya, ya, kemudian hamilnya besar, kemudian lahir ternyata wanita. Ketika kemudian dia dia lahir kan ndak punya wali, bapaknya siapa ndak tahu. Kalau bapaknya ndak ada, nasab kepada bapaknya sudah selesai, ndak ada. Nah, bagi wanita-wanita yang tidak punya wali, maka walinya adalah wali hakim. Kalau konteks negara kita yaitu para kepala KUA. Sampai sekarang masih kepala KUA. Penghulu yang bukan kepala KUA ini belum diberi wewenang dan biasanya tidak berani karena harus wali hakim. Oleh karena ibu bapak, kadang mohon maaf, kadang ada sesuatu yang gegabah. Kadang ada wanita menikah, kemudian nikahnya nikah siri. Sebenarnya dia tidak punya wali. Karena tidak punya wali, timbang repot, maka nikahnya nikah siri. Siapa yang menikahkan? Misalnya tokoh agama misalnya. Wah, ini sesuatu yang sangat gegabah jika itu berani menikahkannya. Karena yang tidak punya wali, walinya adalah sultan, penguasa. Yang di negara kita dengan undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan, yang dimaksud penguasa di sini tidak harus presiden. Wah, presiden kaki yang gawiang itu dari Aceh sampai mengijabke terus. Nah, pada pernikahan itu kan ada banyak sekali.
Kan tidak mungkin presiden kok njur ngijabke. Nah, mereka kemudian membuat aturan undang-undang bahwa mereka menggantikan kewenangan untuk menikahkan itu kepada para kepala KUA yang mereka menjadi wali bagi wanita-wanita yang tidak punya wali. Ini saya ulang-ulang ya, karena memang begini, kalau sampai terjadi ya ada pernikahan siri, kemudian yang menikahkan itu adalah bukan orang yang punya kewenangan, sementara dia sebenarnya tidak punya wali tapi dinikahkan siri, wah ini melanggar hukum dan aturan, baik aturan agama, aturan negara, dan itu ada pasal yang menjerat kalau sampai terjadi seperti itu, karena yang boleh menikahkan adalah hakim. Ini sebagaimana ini sabda Nabi, fa innistajarru fa innas sultana waliyun man la waliyalahu. Jika terjadi sengketa ya, tidak adanya wali, maka sultan atau penguasa dia menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Wahuma sorrihani fisyaritoh ya. Dua riwayat ini menjadi sumber yang sangat jelas, yang sangat gamblang bahwa yang namanya pernikahan syarat nikah itu sah adalah ketika ada wali. Tanpa ada wali pernikahannya tidak sah, karena tidak bisa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang terakhir kita baca, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah dia mengatakan, la tankihul mar'atu nafsaha. Tidak boleh seorang wanita itu menikahkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki. Tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki. Kenapa? Fa inna zaniyata tungkahu nafsiha. Karena para pezina, para pelacur itu adalah orang-orang yang menikahkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki. Dia yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang kita bahas pada malam hari ini terkait bahwa syarat sahnya pernikahan yang pertama adalah adanya wali. Tadi kita bahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari nas hadis yang menjelaskan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Sampai di sini semoga bermanfaat. Pembahasan yang selanjutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh, nggih. Diulang Mas. Ya, ada seorang laki-laki, seorang perempuan perjalanan jauh, lalu dititipkan kepada seorang laki-laki. Di tengah perjalanan lalu dinikahkan tanpa ada wali. Bolehkah? Tidak boleh. Karena pernikahan itu harus ada walinya. Kecuali misalnya ketika dia berada di tempat yang sangat jauh, di Finlandia misalnya, orang Paraan tapi di Finlandia, dia ingin menikah
sementara ada halangan tidak bisa pulang. Pulangnya 5 tahun yang akan datang. Boleh dia pulang asal jalan kaki. Nah, tidak mungkin misalnya. Kemudian dia ingin menikah dengan seorang laki-laki. Bolehkah menikah di sana? Boleh. Atas izin walinya yang ada di rumah. Nah, wali yang di rumah itu mewakilkan kepada orang yang ada di sana. Nah, itu boleh mewakilkan. Siapa yang menikahkan di sana? Misalnya tokoh agama yang ada di sana. Dia menikahkan adalah mewakili dari wali yang ada di rumah. Tidak kemudian misalnya dalam perjalanan jauh timbang nanggung, yuk nikah yuk, ayo. Awal ini sopo, alah wali-wali naan. Misalnya itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau contoh seperti di negeri yang jauh tadi tidak memungkinkan untuk pulang. Yang di rumah tidak memungkinkan ke sana, maka kemudian boleh yang menikahkan di sana atas izin walinya yang ada di rumah. Anak perempuannya telepon, Pak, karena sudah di sana lama, my mother, misalnya, kok mother, my father, Pak, misalnya, telepon saja, saya mau menikah, gimana? Percakapan panjang sudah, gimana? Asing maliting beriman, wis nanti biasanya kalau seperti itu ada taukil. Taukil itu dari wali yang di sini mewakilkan. Mewakilkan bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Ketika memang sudah mewakilkan, maka yang di sana misalnya tokoh agama di sana menikahkan itu statusnya adalah karena dia mewakili walinya, bukan tanpa wali, meskipun tanpa sepengetahuan wali. Kalau hanya kemudian berdua tanpa ada izin dari walinya, tanpa sepengetahuan walinya, menikahkan dirinya sendiri, itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan waktu yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.